siang semuanya, bapak-bapak dan ibu praktisi RDP ketemu lagi. Biasanya kemarin ngobrol-ngobrol sebelumnya bareng Mas Koko. Kadang-kadang kita berdua gitu, kali ini saya bersama Mas Andika di sini. Jadi mengulik satu tema yang mungkin cukup ngehits ya di kalangan para remaja, LDR. Apa sih itu? Mas Andika, LDR, kenapa kita bahas ini di sini gitu? Oke, LDR ini bukan long distance relationship ya kayak anak-anak muda zaman sekarang. Ini tuh LDR di sini long distance recommendation. Nah, sebenarnya saya juga masih bingung nih Pak Chandra. Maksudnya dari long distance recommendation itu gimana sih? Oh, ya, yang pasti namanya long distance kayak seperti relationship bahwa kita mungkin ada kemungkinan rekomendasi dari kegiatan-kegiatan yang monitoring atau kan ya kita nggak akan ngomongin yang lain gitu ya karena dari dulu kan kita ngomongin tentang reliability, monitoring dan seterusnya itu ya. Apakah sebenarnya mungkin dilakukan secara long distance? Jadi orang tidak harus di site tetapi dia bisa memberikan rekomendasi dan data yang bisa didapat secara long distance gitu ya sisinya. Nah, itu yang akan kita kupas di kali ini. Oke. Jadi kan kalau yang saya tahu itu ada apa ya? Kayak tiga proses bisnis itu aset life cycle secara digital ya. Oke. Seperti data collector, analisis dan decision making. Oh ya, ya. Nah, itu kan dimulainya yang tadi kan dari pengolahan data, analisis dan decision making. Nah, apakah dari ketiga ini itu bisa dilakukan secara remote analysis atau hanya satu dari tiga itu atau gimana? Oke, nanti kita mungkin akan bahas lebih detail, tapi pada prinsipnya adalah ketiga komponen itu saat ini memungkinkan sekali untuk kita lakukan komunikasi gitu ya, atau transaksi baik itu secara data collecting tadi, kemudian analisa dan pembuatan decision making itu secara long distance gitu ya. Jadi kita tidak harus bertemu muka gitu ya untuk memberikan data tersebut atau orang tidak harus ada di sana gitu ya untuk memberikan data. Tetapi data bisa terkirim, kemudian informasi analisa juga bisa terkirim dan decision making juga bisa diberikan gitu ya tanpa harus ketemu gitu ya. Jadi tanpa harus ketemu muka. Jadi seperti long distance gitu ya. Itu possible sekali. Oke. Ini dilihat-lihat, ini tuh berarti aku nih ada di depan mata ini. Ya. Apakah ini tuh alat yang mendukung untuk melakukan remote analysis, Pak? Alat yang mana ya? Ini Kelihatan ya. Oh ya, oke. Ini kalau sebenarnya boleh. di depan saya ada beberapa nih kalau dari kamera kayaknya kelihatan ya ada beberapa tools ya. Ya, sebenarnya ini salah satu metode. Kalau tadi kita bilang bahwa ada tiga komponen gitu ya dalam proses monitoring. Yaitu pertama data collecting, kedua analisis gitu ya, ketiga adalah decision making gitu ya. Di mana ya dalam proses data collecting kita selalu akan didukung oleh sensor dan tools untuk ngolah data. Nah, itu. Nah, ini depan ini ada salah satu atau salah banyak gitu ya beberapa tools yang sebenarnya kalau mungkin pas Covid kita sebut dengan industri 4.0 ya oke lah itu mengarah ke sana gitu. Dan itu bisa kita aplikasikan dan ada beberapa capability yang tadinya kita harus ada di site gitu ya. Sekarang kita bisa lakukan secara long distance gitu ya, tidak harus di site dan itu bisa kita lakukan. Ya, ini cukup banyak lah. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya saya bisa lebih banyak daripada ini gitu, cuman karena teman-teman engineer cukup padat gitu ya, jadi beberapa tools dibawa, jadi tidak semua kita display di sini. Ada beberapa capability yang bisa dilakukan. Ya, ini ada apa aja nih Pak? Coba. Oke, ada vibrasi nih, contohnya yang ini vibrasi gitu ya. Kemudian ada juga infrared, ini possible sekali nih. Di data itu kita tangkap, kemudian di waktu yang sama
data itu bisa dibaca gitu oleh Secara langsung. secara langsung oleh teman-teman yang ada di head office gitu, atau analis yang tidak lagi di site gitu ya. Kemudian ini nih, ya ini alignment nih. Ini alat alignment juga sebenarnya sih memang aktivitasnya akan dilakukan di site gitu ya. Cuman sebagai supporting kalau memang melihat datanya gitu possible sekali untuk dimonitor gitu ya, secara remote dari jarak jauh gitu ya, secara long distance. Dan yang itu kemarin saya baru pakai juga yang ini ada antena nih. Ini ada antena. Jadi data ketika dikirim ke sini saya bisa langsung lihat live gitu ya. Kemarin kita pakai untuk kegiatan balancing di salah satu site di Sumatera gitu ya. Dan ya itu bisa kita aplikasikan gitu tanpa harus ada delay waktu, karena data langsung kita bisa baca secara Berarti remote di sini. bisa di mana aja ya kita dapetin datanya. Bisa di mana aja. Jadi alatnya di mana, yang melihat datanya juga ada di mana gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang data collecting tadi gitu ya. Nanti mungkin untuk kegiatan yang analisa dan decision making kita akan bahas di platform yang lain gitu. Ini adalah platform untuk kegiatan-kegiatan data collecting gitu. Kalau pakai tools-tools ini nih Pak, seberapa cepat sih atau seberapa sering sih frekuensinya itu, si datanya itu bisa ditangkap Pak? Nah ini macam-macam nih. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya gitu ya. Misalkan kita punya infrared gitu. Kalau kita lihat failure mode dari Bearing misalkan, kemudian dari MCC atau dan seterusnya gitu ya. Nah, possibility-nya bahwa kalau dari LCS gitu ya, life cycle strategy, kalau Bapak-bapak ingat gitu ya, kita akan di-drive oleh failure mode, failure effect, kemudian failure cause, dan kita kemudian punya frekuensinya. Nah, kita sebenarnya merefer ke sana, dan tools-tools ini sebenarnya mensupport juga bahwa oke, kalau misalkan infrared yang kita punya ini di sini sekarang, nah ini sebenarnya ya kita anggap portable gitu ya. Frekuensi seberapa sering kita ngambil data dari site, karena ini manually. Jadi misalkan Mas Andika ke site kemudian capture datanya gitu ya, taruhkan kemudian buka gitu ya, dapat datanya, kita klik upload to cloud gitu ya. Jadi di sini ada wifi-nya. Jadi begitu kita upload ke wifi ke cloud, kemudian data sudah langsung. Sebenarnya kalau secara berapa cepat based on internet ya, karena data itu akan melewati koneksi tersebut. Jadi tapi akan begitu kita upload, dia akan proses mengupload untuk setiap data. Kalau frekuensi jelas ini secara manual gitu ya. Kita ambil data, kemudian kita data itu karena ini pasti kita bisa banyak menunya untuk diupload gitu ya ke faktor code, jadi bisa diakses di sini. Kemudian mirip-mirip juga dengan ini konsepnya portable juga. Jadi frekuensinya tergantung kapan kita mau ngambil data. Jadi ini sensornya sensor wireless gitu. Jadi ini kita bisa tangkap dengan ini. Dari sensor wireless kita akan tarik data ke sini. Nah di sini sudah kita bisa sambungkan ke internet, bisa dengan wifi atau dengan mobile modem gitu ya. Kemudian once data masuk ke sini, otomatis dia terupload ke cloud. Dan ketika terupload ke cloud, ya kan kita bisa akses dari jarak jauh. Jadi sering beberapa kali kita pakai ini di Jawa Barat, di area Cilegon dan seterusnya gitu. Teman-teman di sana begitu ngambil data, kita sudah bisa baca datanya dari sini. Dan ini sangat positif gitu. Kita lakukan secara long distance, kita nggak ke sana. Begitu sehari itu selesai, teman-teman bisa dapat laporannya dari analis yang ada di Jakarta. Berarti ini berbeda nih dengan yang ini. Yang mana? Banyak kan? Iya ada banyak. Nah yang itu lebih yang ini lebih desainnya kita bisa taruh secara permanen. Jadi kalau yang ini tadi kita gunakan secara portable, jadi perlu orang untuk capture gitu ya, di pencet shutternya. Dari sini nanti kita pencet enter gitu untuk ambil data gitu ya. Nah kalau yang di sini kita set up secara periodik. Jadi tidak ada orang, tidak perlu shutter. Jadi ini kalau lihat ada antena
Berarti bisa secara otomatis ya? Nah, antena ini mengirimkan data dari mobile, jadi dari 3G atau 4G data gitu ya. Ini akan langsung dikirim ke cloud. Jadi kita bisa setting datanya tiap 2 detik gitu ya, tiap menit, tiap detik tergantung dari frekuensi kita. Nah, kemarin kita pasang untuk mensupport balancing, jadi dia live datanya, kita juga bisa lihat secara live. Data akan masuk ke sini via kabel, ya, kemudian akan diolah datanya di dalam sini, kemudian dikirimkan ke cloud gitu ya dengan GSM, dengan sistem yang lebih ya alhamdulillah di sana possible gitu ya, ada GSM, memang kita bisa akses dan ya gitu. Jadi kita tidak menunggu lama untuk mendapatkan live gitu ya, kita dapatkan data balancing kemarin, akhirnya turbin generator kita bisa balancing dalam waktu sehari karena datanya kita bisa tangkap secara live ya. Iya, dan ada antena gitu. Ya. Oh iya, sorry. Oke, karena terlalu semangat gitu ya, ternyata ini ada dari Pak Zainuddin. Maaf Pak, suaranya ternyata kurang kencang. Iya, karena harus dipegang. Ini nggak bisa ditaruh. Gitu kira-kira Mas Andika. Kenapa data collecting itu saat ini possible gitu ya untuk kita lakukan secara long distance, kemudian data bisa didapatkan oleh seorang analis, atau kalau di bahasa tiaranya seorang teknologi examinator gitu ya, teknologi spesialis gitu untuk menganalisa. Oke. Tapi Pak, saya mau nanya nih, kalau misalkan pakai tools ini, apakah pernah nggak sih kayak mengalami delay gitu saat eksekusi karena si manpower-nya nggak available lah atau gimana? Oh, nah ini sebenarnya kita dengan penggunaan ini kita akan menghilangkan barrier itu. Gitu ya. Makanya konsepnya adalah kalau orang nggak available, seorang teknologi spesialis nggak available, nggak bisa ke site gitu ya, kita cukup kirim toolsnya ini saja gitu ya ke site gitu ya, atau dengan seorang kurir atau apa gitu biar lebih aman dan seterusnya. Itu ini aja sih, tergantung preferable-nya seperti apa. Tapi tidak harus orang yang datang ke site gitu, alatnya bisa, kemudian tinggal ditaruh, kemudian kita bisa monitor dari jarak jauh. Jadi itu bisa pertama mengkat waktu data collecting, kedua tadi menghilangkan barrier ketika teknologi spesialisnya ini terbatas gitu ya, tidak selalu available gitu. Dalam artian mungkin dia bisa melakukan analisanya secara remote. Dan beberapa tools saat ini possible, dan ya ada juga mungkin tidak ada di sini nih, mirip kayak MCSA gitu, kita juga punya alatnya dan itu kita bisa gunakan sistem yang hampir mirip seperti ini. Ya. Sekarang ini Sobat Tiara, ada yang mau nanya nggak nih? Boleh. Kalau yang mau tanya-tanya silahkan. Oke, kalau ada pertanyaan monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ya, untuk yang tahapan pertama tadi mengenai data collecting LDR-an, siapa takut gitu ya. Ya, ini possible gitu ya dengan teknologi-teknologi saat ini. Gitu. Oh ya tuh Pak Chandra, ada yang nanya dari Pak Taruna. Ini katanya alatnya apa aja ya? Data apa yang dikumpulkan? Oh iya, betul. Ini masalah data akan terkait dengan masalah bandwidth dari internet gitu. Apa saja yang kita bisa dapat gitu ya dengan beberapa tools ini? Sebenarnya hampir sama dengan teknologi-teknologi yang sebelumnya gitu ya. Misalkan salah satu alatnya adalah infrared gitu ya. Ini infrared kita bisa capture gambar dengan resolusi infrared itu 640 kali
ya 640 apa namanya Megapixel. pixel lah ya 640 pixel ya. Nah, data infrared, gambar infrarednya bisa kita kirim. Kemudian gambar yang visualnya itu juga bisa kita kirim gitu ya, sehingga dengan software yang kita gunakan kita tetap bisa melihat delta temperaturnya, kemudian pattern infrarednya itu tetap semuanya bisa terlihat. Jadi tidak cuma value saja yang kita kirim gitu ya, tetapi infrared ini gambarnya sekaligus bisa kita kirim gitu ya. Jadi begitu kita capture, kita klik upload gitu ya, kemudian semuanya kita bisa capture. Nah, kemudian data misalkan ini karena ini vibration analyzer gitu ya. Ya. Kalau sekarang modelnya Ya tablet ya. Nah, ya. Dan dia dipasang sensor, ini bukan sensor. Itu Pak yang biru. Oke, ini sensornya accelerometer gitu ya, dan ini triaxial accelerometer. Ini kita bisa ambil datanya dan kita bisa lihat secara live itu dalam bentuk spektrum. Yang pasti overall dapat gitu ya. Kemudian ada spektrum, ada time waveform, karena dia pakai triaxial gitu ya. Fase antar aksis itu juga kita bisa dapatkan, sehingga analisisnya akan cukup representatif karena pertama dari training spektrum kita bisa dapat analisanya, kemudian pattern dari time waveformnya kita juga bisa dapatkan analisanya, termasuk juga fase tadi, fase itu yang cukup penting buat kita atau buat bapak-bapak nih praktisi vibration analysis nih. Kalau sudah di level 2 biasanya ngomongin 1x itu tidak cuma unbalance gitu ya. Kalau kita biasa vibration tinggi itu pasti harus dibalancing, tapi kan sebenarnya possibility-nya banyak sekali gitu ya, bisa unbalance, bisa misalignment, bisa bearing coke, bisa bend shaft dan seterusnya. Nah, data fase itu pun akan bisa kita tarik gitu ya di sistem ini gitu ya, di data yang ini, sehingga komprehensif analisisnya itu possible juga kita melihat dari sini. Gitu. Even sampai kalau bapak-bapak mengambil data routing gitu ya untuk kebutuhan ODS measurement gitu pun possible. Operating data shape, jadi pengen lihat animasi gitu ya kan, itu sebenarnya data vibrasi yang masuk gitu ya, data time waveform, dan itu bisa kita masukkan juga gitu. Berarti cukup lengkap juga ya. Nah, ini yang apa namanya accelerometer. Kemudian ada vibration yang spesifik mungkin untuk rotor dinamik gitu ya, yang tadi mungkin kita bisa pasang nih. Nah, ini karena sifatnya rotor dinamik itu kan live ya, kita bisa lihat orbitnya secara live, kemudian kita bisa lihat sub center line-nya, kita bisa lihat peak and fase-nya gitu. Jadi kita bisa gunakan multi channel ini, kita tarik gitu ya. Kemudian data yang kita tangkap pun bisa sangat bermacam-macam, pastilah. Jadi kalau teknologi-teknologi sekarang itu dengan kemampuan internet yang cukup cepat sehingga dia bisa mengirimkan bandwidth yang besar gitu ya. Jadi spektrum waveform ini pasti diperoleh gitu. Tapi selain itu kita juga bisa dapat misalkan kayak orbit plot itu kita bisa peroleh gitu ya dengan data ini. Kemudian mau long time waveform, nah ini karena long time waveform itu biasanya butuh bandwidth yang besar ya, tapi tetap possible gitu ya untuk kita capture. Misalkan kita perlu start up atau push down dalam waktu 5 menit gitu, kita pengen tahu transiennya, ini possible dengan apa namanya tools yang apa namanya saat ini. Kemudian ya, dan itu kita bisa lakukan analisa secara live dan secara remote. Oh ini ternyata apa namanya dari segi fasenya berubah nih gitu. Berarti ada kemungkinan apa melewati natural frekuensi atau apa gitu ya. Ya itu possible ya kita gunakan kita monitor secara live. Jadi secara long distance ini sangat memungkinkan. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Chandra. Dari Pak Afif Widya Atmaja. Katanya, selamat sore Pak, apakah probe tersebut di-mounting secara permanen di equipment? Oke. Ada banyak tipe. Kalau ngomongin probe berarti kita akan ngomongin mengenai yang vibrasi ya.
Jadi kalau ingin digunakan tools misalkan seperti yang ini untuk permanent installation, itu memungkinkan. Kalau mau digunakan secara portable, itu pun memungkinkan. Ya, karena apa namanya, beberapa, ya salah satu yang salah banyak yang lain juga, kita punya beberapa tipe sensor, accelerometer ataupun proximity probe gitu ya, yang sebenarnya magnetnya kita bisa lepas pasang gitu ya. Apakah kita mau pakai magnet, ataukah kita mau mounting secara permanen gitu ya, kita mounting secara permanen gitu ya. Begitu juga tools ini gitu ya, kalau mau kita gunakan proximity probe, itu pasti permanen gitu. Jadi sangat tergantung ke kebutuhan. Iya, betul. Apakah kita mau mounting secara permanen atau tidak. Tidak. Oke, ada lagi nih Pak. Dari Pak Muhammad Fajar, katanya, apakah hasil diagnosanya ini bisa langsung memberikan saran perbaikan? Mungkin bapak-bapak yang sudah ikut sertifikasi gitu ya. Kira-kira knowledge bapak saat ini menganggap bisa digantikan nggak dengan sebuah tools gitu ya. Jadi kalau saya rasa untuk beberapa tools teknologi saat ini banyak sekali yang ya ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi sebagai analis gitu ya, bahwa beberapa tools memang punya gitu ya, automatic diagnostic dan seterusnya gitu ya. Even beberapa tools yang kita gunakan juga gitu ya, punya seperti itu. Cuman biasanya memang kapabilitas yang automatic diagnostic itu hanya first level of analysis. Jadi analisis pertama. Jadi kita akan bilang bahwa kita oke lah, kita mengerucutkan sebuah analisa. Kita punya 10 probabilitas failure gitu misalkan. Kita mengerucut jadi 5 gitu ya. Dalam hal automatic tadi. Tetapi kita bisa kerucutkan lagi dengan bantuan si analisnya gitu ya. Makanya ada kompetensi development dari personel untuk membandingkan, oke, data dari sini dari misalkan dari vibrasi bentuknya seperti ini, tapi kita butuh data lagi dari pressure, dari ampere, dari flow dan seterusnya gitu. Jadi rekomendasi itu tidak hanya dari satu data. Biasanya automatic diagnostic itu memang akan fokus di situ ya, spesifik di beberapa data saja gitu. Nah, ya dengan itu kalau menurut saya sih bisa untuk spesifik spesifik failure gitu ya, atau untuk tadi mengurutkan menjadi beberapa failure, tetapi untuk lebih detail lagi untuk kita keluar dengan satu rekomendasi spesifik, itu biasanya tetap decision makingnya ke orang ya, dengan beberapa pertimbangan. Oke. Oke, ini eh sebentar. Oh ya, ini wah ini saya sudah bisa lihat ternyata. Oke, apakah prop tersebut bisa dipasang pada mounting pompa vertikal yang ada di bawah pondasi? Oke, jadi konsepnya sangat bermacam-macam gitu ya. Pertama adalah kita punya prop yang istilahnya transmitternya. Jadi transmitternya langsung kita tempel ke sensor. Oke. Kekurangannya adalah pertama dia butuh baterai, kedua dia harus IP sekian 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 gitu ya. Baterai butuh di charging, sehingga ini kalau di submersible kan biasanya apa namanya, saya belum melihat kalau ada yang bisa di-charging dan dilepas gitu, itu bisa submersible gitu. Even kayak HP gitu ya, yang bisa di-charging dan dilepas, itu bisa ditaruh di dalam air untuk waktu yang lama kan enggak gitu ya. Tapi untuk waktu yang sangat pendek sekali. Mungkin dicemplung gitu masih oke, tapi kalau berjam-jam kayaknya enggak. Nah, tapi ada possibility juga bahwa kita ada transmitter yang terpisah dari sensor. Jadi kalau kita lihat bahwa anggap ini sensornya ya, bukan magnet gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan transmitter dari sensor. Yang kita celup di dalam submersible apa? Itu sensornya. Dan itu sangat memungkinkan. Dan sangat banyak sih
sensor-sensor accelerometer yang dijual gitu yang sebenarnya mungkin Bapak bisa ketik hints-nya itu submersible accelerometer gitu ya. Susah ini. Oh, gara-gara magnet. Oke. Jadi ini sensornya kita taruh di dalam air. Ini sensornya gitu ya, kita taruh di sini. Oh, kelihatan. Nah, ini di dalam air. Kemudian dari sensor akan ada kabel yang submersible. Tetapi transmitternya, jadi sinyal yang mengirimkan datanya tadi, itu kan dia butuh baterai, butuh sesuatu gitu ya. Ini tidak kita taruh di dalam air, tetapi kita taruh di luar, misalkan di area motor atau dekat-dekat sana. Jadi itu possible untuk kita lakukan seperti itu. Jadi sensornya yang ada di submersible di bawah air ditarik ke kabel, transmisi dia kirimkan secara wireless gitu ya, sehingga kita bisa lihat datanya secara remote gitu ya, secara long distance. Kita tidak harus di site, tapi data tetap bisa kita capture. Itu mungkin. Jadi idenya adalah sensornya yang kita pilih tetap di atas. Ini pakai apa ya? Dan analisa yang ditampilkannya seperti apa katanya Pak? Apa? Device komunikasi jarak jauh seperti apa ya? Iya. Oke. Ada macam-macam gitu ya. Yang pertama adalah ada yang sistemnya misalkan yang pasti semuanya pakai internet. Yang kedua, apakah internet itu sudah ada di alatnya? Sudah ada di alatnya, atau internet itu terpisah dari alatnya? Ya. Nah, ada beberapa teknologi gitu saat ini. Jadi yang pertama adalah internet itu sudah ada di alatnya, seperti ini nih, misalkan nih. Nah, internet ini bisa ada di alatnya. Di sini Bapak-bapak bisa lihat ada 2 antena gitu ya. Di dalamnya sudah ada modem, kita bisa pasang kartu. Kalau untuk IoT sekarang itu Bapak-bapak atau ibu-ibu, kita sudah diskusi juga dengan Telkomsel atau nyebut brand ya, ataupun ya apa namanya alat provider telekomunikasi lah ya. Kita sudah diskusi juga dengan provider telekomunikasi dan mereka punya beberapa paket yang memang khusus untuk IoT. Jadi kalau Bapak punya alat-alat yang sama 100 gitu ya, Bapak tidak harus mendaftarkan setiap nomornya itu daftar pakai KTP, pakai apa gitu ya biar dapat email gitu ya. Tidak perlu gitu karena memang desainnya adalah kartu tersebut hanya difokuskan untuk IoT, tidak digunakan untuk personal apa namanya use gitu ya, tidak digunakan untuk penggunaan personal dan dia available sehingga tools-tools yang menggunakan modem untuk IoT ini itu tidak perlu lagi registrasi KTP dan seterusnya. Jadi bisa aja langsung dicolok dia running gitu ya. Dan itu ada gitu di setiap provider telekomunikasi. Jadi itu salah satu metodologi gitu yang seperti ini nih, ada antena di sini, ada tulisan mobile gitu ya. Jadi dia langsung mengirimkan datanya. Ada juga yang sistemnya seperti ini. Sebenarnya di dalamnya tidak ada apa namanya atau yang ini. Kalau ini ada sih kartu gitu. Kalau yang seperti yang ini tidak ada kapabilitas untuk kartu SIM card gitu misalkan. Tetapi dia bisa komunikasi dengan lokal WiFi gitu ya, ataupun misalkan Bapak punya modem apa eksternal gitu ya, modem eksternal dibawa ke site, tapi dia akan selalu komunikasi dengan modem itu untuk mengaktifkan internet. Jadi internetnya tidak dari modemnya, tidak dari toolsnya sendiri gitu ya, tapi modemnya dari luar, misalkan dari HP atau dari ya provider telekomunikasi biasanya punya modem-modem khusus gitu ya. Dari situ jadi dia akan komunikasi WiFi ke sana dan secara data begitu data masuk itu bisa langsung dikirimkan ya. Jadi itu uh, rata-rata konsep apa namanya 2 konsep data collecting gitu ya. Untuk yang kita gunakan secara remote gitu. Ya, ini sangat possible. Nah,
analisa yang ditampilkan seperti apa? Oh tadi itu tadi komunikasinya ya. Terus pertanyaan kedua, analisanya yang ditampilkan seperti apa? Common bahwa ya ketika ada spektrum yang kita dapat, ada time waveform yang kita dapat gitu ya, berarti kita bisa melakukan analisa gitu ya. Jadi data yang biasa kita lakukan analisa itu ada di situ ya. Sih katanya dari Pak Afif Widiatmaja. Oke. Sampai sekarang kita masih mungkin customer CSI paling besar masih Tiara gitu. Artian kita masih utilize CSI dan ini adalah istilahnya new brand gitu ya. Dengan kapabilitas mungkin tidak se-advance CSI. Kalau kita lihat CSI dia bisa apa namanya satu terus tapi bisa multiple, misalkan pakai yang transient menggunakan ini, kemudian di sini ada apa namanya big view-nya dan seterusnya gitu ya. Itu yang beberapa brand memang tidak bisa menggunakan trademark seperti big view gitu ya, ataupun jadi kapabilitas beberapa tools memang biasanya terbatas gitu ya dengan sistem ini. Jadi ada beberapa tools yang dia cuma dapat apa namanya 40% fungsi gitu ya, ini dapat 30% fungsi dan seterusnya gitu ya. Memang yang full apa namanya capability gitu ya masih apa namanya masih dimiliki CSI. Cuman memang ya sama seperti kita kemarin COVID gitu ya. Kadangkala temu muka itu mungkin ada isu-isu yang nggak bisa disampaikan ketika long distance gitu ya. Tetapi ya nggak, misalkan gitu kalau kita CSI kita ngambil data di lokal sekaligus melihat kondisi sekitar, melihat mountingnya seperti apa, kemudian melihat sekelilingnya gitu ya, apa namanya koplingnya secara visual seperti apa, apakah memang ada bekas-bekas kopling yang ada di bawah dan seterusnya gitu ya, cleaning dari sekitarnya secara ekonomi seperti apa, itu selalu kita bisa lihat gitu ya ketika kita melakukan data di lokal gitu menggunakan CSI. Kan itu tidak kita peroleh gitu ya. Ya tinggal seperti apa kita memanage itu gitu. Apakah memang data itu kita bisa akomodasi dengan teknologi-teknologi yang lain seperti misalkan kamera atau apa gitu kan, sekarang untuk yang common gitu itu bisa gitu ya. Jadi ada yang bisa lebih ke feel ya, kalau CSI itu feel datang ke lapangan dapat semuanya tetap bisa terasa. Tapi di alat yang long distance ini memang kita harus sedikit modifikasi, kita mungkin kita assign dengan teknologi-teknologi tambahan untuk mensupport itu. Bukan sekali jalan, tapi ada beberapa kali informasi yang masuk. Oke. Long distance sebenarnya karena ada dua tipe tadi ya. Yang pertama adalah tipe portable. Jadi di mana tipe portable ini antara tools dengan analis itu berjauhan, tetapi memang yang mengaktifkan tools yang ini, misalkan yang mengambil data tetap orang gitu ya, orang siapapun orangnya gitu, ataupun yang kita kasih prosedur, kita kasih SOP gitu, itu possible. Nah, hampir kayak HP gitu ya. Jadi begitu kita capture, ya itu kita bisa kirim. Kalau dibilang seberapa jauh, berapapun jauhnya gitu ya, karena kan dia akan dikirim ke internet, kemudian dari internet akan dikirim ke sini gitu ya. Seperti halnya misalkan saya punya data di sini, begitu saya ngambil dengan infrared ini gitu ya, bapak-bapak yang lagi vacation tiba-tiba ditelepon gitu ya, tolong lihatin gitu lagi vacation di Jepang gitu ya, data ini gitu, coba cek gitu ya. Kemudian di sana bisa ngecek, itu sangat possible gitu. Nggak ada jarak sejauh apa gitu ya. Tetapi memang biasanya jarak itu adalah batasan dari sensor ke alat yang nerima sensornya. Nah, itu beberapa ada batasan gitu ya. Macam-macam Pak jaraknya. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter gitu. Ada yang ya cukup pakai kabel gitu, nggak perlu jarak, itu pun possible. Ada yang beberapa sensor secara permanen, rata-rata ini kalau ngomongin jarak, mungkin ada
kita ngomongin mengenai sensor permanen. Jadi kalau ini semuanya kan sifatnya tadi yang saya bawa ke sini portable ya. Yang permanen, kita punya sistem yang wireless gitu ya. Itu jaraknya bisa 800 meter, 500 meter itu dari sensor ke receiver tadi. Receiver itu yang ngirim data ke cloud gitu ya. Begitu udah di cloud kan kita mau dari mana aja kita bisa akses. Itu walaupun kurang jauh kita bisa tambahkan apa namanya ring extender dan seterusnya. Itu memungkinkan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jarak sih harusnya kita bisa manage ya yang ideal seperti apa untuk setupnya. Jadi setup itu akan berperan penting untuk mengukur jarak maksimumnya berapa. Karena kalau mau dibikin sejauh-jauhnya ya possible gitu ya. Tapi akan banyak tambahan aksesoris tambahan gitu. Jadi kita akan desain mana yang paling optimum untuk jarak tersebut. Ya. Kalau ini ada lagi Pak, device LDR ini apa sama dengan online monitoring? Konsepnya agak berbeda ya. Kalau online monitoring rata-rata bapak-bapak punya sistem online, kemudian bapak-bapak cuma bisa melihat di area situ gitu ya, yang terkoneksi secara wire. Misalkan terkoneksi secara apa namanya ada kabelan gitu, ada network di sana gitu ya, dan itu biasanya terbatas di sekitar yang lokal. Tapi begitu sistemnya sudah apa namanya kita utilisasi menggunakan cloud base dan seterusnya gitu ya, itu jaraknya sudah unlimited lagi nih, tidak terbatas oleh network yang sudah ada di sana gitu ya. Dan apa namanya kita bisa cukup jauh sekali. Kemudian rata-rata yang kalau tipe seperti ini misalnya, kalau kita ngomongin online, kita akan fokus di permanent installation gitu ya. Kita akan fokus di ngomongin permanent sensor. Tadi ada pertanyaan apakah sensornya permanen atau portable gitu. Tetapi long distance ini ya mungkin ya bagian dari online yang kita yang diperlebar gitu, sehingga untuk tools-tools yang kita gunakan secara portable seperti infrared ini kan nggak ada sambungan ke network ya, Iya nggak? tidak ada sambungan kabel LAN gitu dan seterusnya ya, atau kita ngambil datanya kan manual misalnya kita sekarang MCC yang motor ID fan, yang ini motor apa namanya PA fan dan seterusnya gitu ya, kan beberapa kali gitu, dan data yang itu bisa juga langsung terkirim secara otomatis, secara apa namanya cloud ya, secara langsung di situ. Dan ini berbeda dengan online gitu. Ataupun yang vibration tadi gitu ya, saya punya vibration, biasanya kalau online kan costnya cukup ya, akan ada sensor permanen installation gitu ya, yang kita taruh di turbin, di generator dan seterusnya. Tapi ini kan kita punya sensor yang portable nih, kita pakai di CWP sekarang, kemudian nanti kita pakai kita pindah ke BFPT, kita pindah ke ID fan, kita pindah ke gearbox dan seterusnya gitu ya, dengan satu sensor gitu ya. Dan begitu sensor itu ditangkap, dia langsung bisa terkirimkan ke cloud. Jadi agak sedikit berbeda dengan online. Kalau online dia continuous kan, kalau ini sebenarnya portable, tapi datanya kita bisa lihat dari jarak jauh. Iya. Ini update dari 4.0 yang kita bisa gunakan untuk memperkaya kegiatan aktivitas monitoring kita. Ini ada dari Pak Zainuddin, Pak. Apakah probe ini juga perlu dikalibrasi untuk maintenance-nya? Tiap berapa lama diperlukannya? Oke. Untuk tools sebenarnya biasanya memang rata-rata yang kita kalibrasi adalah ya. Kalau tools kita cukup injek input outputnya seperti apa gitu ya. Kalau input dan outputnya sama, numeriknya sama, itu oke. Sama juga dengan sensor. Jadi sensor itu kalibrasi sebenarnya untuk memastikan apakah memang dia input dan outputnya itu terlalu berbeda gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan verifikasi seperti itu ya, tidak perlu detail calibration gitu, kita bisa lakukan verifikasi tiap tahun dan seterusnya. Once dia verifikasinya keluar dari range gitu ya, kita bisa lakukan
setup ulang gitu atau kalibrasi ulang gitu, ataupun kalau sensor langsung ganti aja sebenarnya karena sensor itu nggak bisa di setup ulang gitu. Kalau memang dia sudah keluar dari range, kita cukup ya ganti dengan sensor yang baru. Uh, itu kira-kira dan apa kalibrasi dan apa kalibrasinya. Kemudian ya kalau maintenance-nya sebenarnya sama seperti sensor atau elektronik lainnya gitu ya, atau maintenance sensor lainnya sih, tidak ada spesifik apa namanya, tidak ada spesifik uh, prosedur gitu ya. Akan sama dengan sensor-sensor yang lain. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah banyak ya. Banyak yang nanya, Pak. Ini ada dari Oke. Pak Helmi Ferdiansyah. Kalau Katanya subscription ke Cloud Tiara, untuk kali ini apa? oke, sebenarnya ya karena kita pakai sistem cloud pasti Hmm. setiap tools itu punya subscription berbeda-beda. Ya, punya subscription berbeda-beda dan memang ada subscription-nya gitu ya, tidak tidak karena karena kita mengutilisasi cloud base dan seterusnya, kita ada maintenance dengan provider cloud yang apa namanya yang memang sudah di assign gitu ya, seperti ya brand-brand cloud itulah yang secara safety, secara regulasi sudah memenuhi apa namanya keamanan dan seterusnya gitu ya. Kita juga tidak mengutilisasi istilahnya memberikan data ke sembarang cloud gitu ya, dan itu pasti ada biaya atau ada cost untuk subscription-nya. Itu sih. Ada dari Pak Irfandi Fandi. Nah, Katanya untuk equipment motor yang variable speed RPM-nya berubah-ubah sesuai kondisi operasional, apa perlu dipasang sensor speed seperti tachometer atau device-nya udah bisa ngukur speed-nya berapa kayak gitu. oke. Wah, ini ada beberapa device. Mungkin kalau kita lihat variable speed, uh, pasti akan lebih condong gitu ya. Kita, kalau saya sebagai analis, saya akan lebih condong untuk apa namanya, untuk memberikan sensor speed daripada memberikan tools saya untuk suggest speed-nya berapa. Gitu. Kenapa? Karena biasanya suggestion speed dari tools itu berdasarkan dari peak 1 kali RPM. Iya, kalau peak-nya memang benar di 1 kali RPM. Kadangkala peak itu dia tinggi di uh, apa namanya line frekuensi gitu ya, ataupun di ada belt frekuensi gitu ya, ataupun di frekuensi-frekuensi yang lain yang bukan 1 kali RPM gitu ya. Nah, ketika kita memberikan suggest itu atau memberikan apa namanya capability tools untuk mensuggest speed, kemungkinan besar sih ya ada possibility salah di sana ya. Jadi idealnya memang kita taruh sensor speed, dan enaknya dengan ada sensor speed seperti itu kita bisa men-setup seperti tools di sini nih, kita bisa men-setup data kita based on order. Jadi akan lebih mudah untuk analisa. Jadi berapapun RPM-nya nanti Bapak yang peroleh adalah data based on order. Jadi oh ini 1 kali order, oh ini 2 kali order, oh ini 3 kali order gitu. Berapapun RPM-nya, mau RPM misalkan 1.500, mau RPM 1.000, mau RPM 7.000 gitu. Yang keluar adalah spektrum dalam base order dengan kita menambahkan sensor speed. Jadi akan jauh lebih apa namanya efektif sih untuk menentukan itu. Jadi kalau tanpa sensor speed sebenarnya possible gitu ya untuk mensuggest, tetapi possible juga untuk salah gitu, salah menentukan speed gitu ya dari toolsnya. Jadi sebaiknya sih tetap dipasang sensor speed. Sensor speed sekarang cukup murah sih Pak, kayak NPN atau apa gitu ya di sekitaran ini cukup mudah lah untuk diakses gitu ya sensor-sensor speed dibandingkan dengan sensor vibrasi. Karena memang utilisasi sensor speed itu cukup banyak, uh, tidak hanya digunakan untuk
vibrasi dengan periode pemantauan tertentu. Jadi ini kemarin kapan gitu ya? Ini toolsnya cukup portable. Bentar, ya butuh. Bentar. Ini harus dipegang atau di sama aja harus dipegang. Saya kira bisa ditaruh di sini ya. Aduh, Mbak Fani ini ya. Nanti mungkin bapak-bapak yang ikut truk nanti bisa ketemu Mbak Fani, Pak, yang meng-setup saya ini. Berapa sih truk? Berapa? Kapan Mas Andika? 20, 22. Berapa minggu lagi? 20 ya. Oke. Jadi intermezzo nanti bapak-bapak kalau ingin ketemu Mbak Fani nih yang ngeset ngobar kita kali ini nanti bisa bisa di track. Oke. Anyway, kita lanjut. Apakah prop ini bisa untuk memantau secara rutin equipment dengan indikasi high vibrasi dengan periode tertentu? Yes, correct. Jadi ini nih, ini cukup portable gitu ya Pak. Kalau saya ini mungkin lebih ringan daripada tasnya Mas Andika nih. Mas Andika kalau ke kantor cukup berat soalnya peralatannya banyak gitu ya. Jadi ini cukup ringan gitu. Jadi ya tadi bisa portable. Ya, jadi kalau digunakan untuk memantau secara rutin pada equipment dengan indikasi high vibrasi pada periode tertentu, misalnya saya butuh gunakan ini untuk seminggu gitu ya, kita pasang di area tertentu gitu. Kemudian saya pengen monitor itu, ya oke, ini akan bisa dipakai gitu. Nanti setelah selesai kita pindah ke tempat lain gitu ya, kita bisa setting. Kemudian seberapa frekuensi gitu ya, data yang bisa Bapak lihat secara per 2 detik gitu ya, itu bisa diperoleh gitu ya data spektrumnya. Tetapi memang pasti akan ada keterbatasan di spektrum, waveform dan seterusnya. Maksudnya keterbatasan memori. Jadi secara frekuensi possible gitu ya. Kemudian kita bisa setting, apalagi fungsinya memang untuk high vibrasi karena ada indikasi high vibrasi gitu ya. Kalau memang nanti tiba-tiba dia trip atau dia naik secara ini, kita bikin sequence. Oh, nanti ketika menyentuh alarm ini transiennya di save gitu. Jadi menyimpan data secara transien. Kalau enggak, mungkin frekuensinya 2 jam sekali gitu ya. Kalau dinilai segini frekuensinya 2 menit sekali gitu ya. Kalau dinilai vibrasi segini frekuensi berapa dan seterusnya. Jadi itu possible kita setting gitu ya sequence-nya. Ya, jadi kalau dibilang apakah bisa memantau secara rutin dengan periode, ya itu yang kita utilisasi memang. Dan pemantauannya kita tidak harus nungguin equipment-nya di site gitu ya. Kan bapak-bapak naruh di di site gitu ya. Tiba-tiba, waduh, harus ketemu anak sama istri nih di rumah gitu ya. Bisa dilihat di rumah gitu atau pulang dulu gitu ya sambil memantau di rumah, nanti diakses sedikit gitu, itu possible. Nah, jadi tidak harus ada di site untuk memantau itu. Oh. Oh, oke, saya sambil minum dulu. Pak Helmi sebelumnya sudah pernah nanya belum ya? Maksudnya saya kurang paham dengan pertanyaan biaya bisa mana ini biaya apa ya? Mungkin sebelumnya, oh subscription kali ya? Subscription ke cloud ya? Oh ya, berarti sebenarnya ada macam-macam sih Pak. Jadi karena kita punya toolsnya juga punya macam-macam gitu ya. Nanti kalau mau detail mengenai pricingnya bisa hubungin Mbak Fani atau chat di mana namanya di Mistiara gitu ya itu ya atau ke website dan seterusnya nanti secara detail mungkin akan berbeda-beda ya kebutuhannya seperti apa. Kalau di jam sini akan lebih banyak karena tadi kita punya yang tipenya infrared, kita punya yang tipenya portable, kita punya yang tipenya
ya semi online tadi gitu ya, yang kita bisa analisa secara remote atau kita troubleshooting gitu ya. Untuk alignment ini jarang dilihatin tadi ya. Ini alat alignment, tetapi datanya kita bisa monitor. Mungkin dari supervisor atau apa pengen lihat data kegiatan alignment-nya seperti apa, itu kita bisa monitor juga. Tidak harus berada di site. Dari bahasan Viro, pada saat integrasi pada peralatan, apakah integrasi ini dapat mengcapture hasil dengan baik? Yes, saya rasa iya. Yang pertama adalah tergantung kita kalau mau ngomongin pada saat high vibrasi berarti kita ngomongin yang online ya. Jadi yang rutin lah, bukan yang tipenya portable gitu ya. Jadi mungkin kita akan gunakan yang ini. Dia ada beberapa kapabilitas yang seperti transient. Transient itu dia ngambil time waveform dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi dalam waktu 5 menit, dalam waktu 1 menit, dalam waktu 10 menit gitu ya. Dia tetap ngambil data terus-menerus gitu ya, tanpa dipotong apapun time waveform-nya. Dan kita bisa setting high vibrasi-nya berapa gitu ya. Nanti kita bisa bikin sequence. Jadi kalau sudah menyentuh alarm ini, maka transiennya aktif. Ya, jadi ketika alarm sudah tersentuh, ya transiennya nggak perlu aktif gitu ya. Sehingga tergantung kita mau nge-set up seperti apa. Jadi kalau dibilang apakah bisa saat high, iya pasti ya kita bisa bikin seperti itu gitu ya sequence-nya. Jadi logiknya gitu kita bisa bikin kalau sudah menyentuh alarm, maka data collecting transient tadi akan aktif. Itu kita bisa lakukan sehingga kita bisa mengcapture ketika dia vibrasi, kemudian misalkan aktif shutdown-nya atau automatic shutdown-nya atau trip sistemnya aktif gitu ya, begitu high vibrasi dia mati gitu ya. Nah, pas sebelum kemudian high kemudian mati dia bisa mengcapture nggak gitu ya. Kita bikin sequence itu sehingga data transientnya akan tercapture saat dia trip tadi. Jadi kita bisa lihat feedback, lihat ke belakang gitu ya, kita lihat replaynya ini kenapa gitu pas high vibrasi dan trip tadi gitu. Jadi kita bisa bikin sequence seperti itu. Oke. Nah itu Pak. Oke, wah dari Mbak Fani TVP ini sudah. Nah, ini. Bisa lihat barangnya untuk speed sensor. Oke, mungkin kita kalau menurut saya speed sensor ini common gitu ya. Jadi ada beberapa tipe, nanti mungkin dari Bapak bisa menghubungi Mbak Fani untuk lebih detail gitu. Jadi ada 3 tipe speed sensor yang biasa dipakai. Yang pertama bentuknya laser gitu ya, laser tachometer. Itu biasanya dipakai, jadi sifatnya adalah laser. Yang kedua bisa pakai proximity probe gitu ya. Jadi proximity probe yang biasa buat vibrasi, displacement probe gitu ya, proximity probe. Yang ketiga mungkin seperti magnetic pick up gitu ya. Tipenya memang magnetic pick up gitu. Jadi sifatnya magnet. Itu beberapa tipe sensor speed gitu yang biasa dipakai. Yang mana yang sebaiknya dipakai ini sangat tergantung ke kondisi lingkungan. Nanti mungkin detailnya kita bisa bahas di kesempatan yang lain. Ada lagi dari Mas Asta Irawan. Banyak format output data dari Oke. Jadi sebenarnya kita ngomongin raw data atau ngomongin data gitu ya. Ada yang kita sebut dengan raw data. Memang kalau raw data masing-masing ini ya biasanya akan ada di software masing-masing gitu ya raw datanya. Misalkan raw data itu bisa nggak dipindahin ke software yang lain gitu ya. Nah itu yang diambil kan raw data. Ini biasanya dipunyai oleh brand masing-masing. Tetapi kalau kita bilang data apa yang bisa di capture atau data yang terlihat gitu ya, bukan raw data ya, tapi data yang kita lihat di laptop seperti apa. Ya kalau infrared, data infrarednya itu sendiri, gambar
Jadi bukan lagi value tapi gambar infrarednya yang biasa kita lihat di software. Kemudian gambar aslinya itu kita bisa kirim. Kemudian kalau vibrasi tadi sudah kita diskusikan, ada spektrum, overall pasti gitu ya, ada waveform, kemudian ada high frequency analisis gitu ya. Kemudian sampai ada orbit, ada sub center line, ada full spectrum dan macam-macam, itu pun bisa terlihat gitu ya dari data yang ini. Kalau alignment misalkan data-data pergeserannya berapa mili, kemudian ketika dia diputar setengah derajat ini uh, input dan outputnya seperti apa, kemudian suggestion untuk digesernya seperti apa, itu akan keluar. Jadi ya, semua data yang masuk di kegiatan alignment tadi itu akan keluar. Sebenarnya ada ya, yang kita tampilkan ini memang cuma 3, tapi kita juga punya misalkan konsep gitu ya, bukan konsep, kita punya tools juga, tapi sekarang lagi dibawa ke Sumatera gitu, untuk motor analisis gitu ya. Jadi yang ditangkap adalah spektrum arusnya, itu yang pertama. Kedua adalah voltage-nya. Jadi dengan spektrum dan voltage itu yang dikirim datanya, nanti di situ akan ada rekomendasi motor current signaturnya seperti apa. Apakah problemnya di rotor, di stator, di driven dan lain-lain. Nah, itu available juga, itu ada juga gitu yang kita bisa gunakan dengan long distance recommendation ini. Jadi toolsnya nggak perlu, analisnya nggak perlu ke site gitu ya, tapi toolsnya saja cukup ke site. Ini Sobat Tiara, masih ada yang mau ditanyakan? Wah, udah jam 3 ya sebenarnya. Sudah sejam. Hah? Oh iya, sebenarnya ini kita baru membahas mengenai data collecting gitu. Tadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa transaksi gitu ya yang kita lakukan ketika kita melakukan condition monitoring. Yang pertama adalah data collecting. Dan data collecting ini dengan beberapa example ini kita bisa lakukan. Jadi analisisnya tidak perlu di site. Kemudian yang kedua tadi mengenai analisis itu sendiri gitu ya. Bagaimana analisa ini direportkan gitu ya, dilaporkan kemudian secara remote. Jadi Bapak-bapak nggak perlu ngasih dokumen report gitu ya, tetapi mungkin bisa ya sebenarnya secara simple bisa menggunakan email gitu ya. Ini kan kita mengirimkan report tapi tidak harus ketemu orangnya gitu. Tapi kadang-kadang email itu tidak bisa menyimpan database dengan baik gitu ya. Jadi bisa kehilang, bisa keselip dan seterusnya. Yang ketiga tadi adalah mengenai decision making, bagaimana kita bisa melihat semua itu gitu ya, untuk memberikan decision making. Apakah kita bisa lihat siapa yang menganalisa dan yang tidak harus di tempat yang sama gitu ya, dengan yang melakukan decision making, apakah possible? Nah, Bapak-bapak silahkan nanti diskusi dengan tim kita di track gitu ya, untuk mengenai analisa dan decision making-nya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai data collecting saja. Ya. Insya Allah di akhir September ya. Ya, Di 20 sampai 22 di Potro Wangsan. Ya, Yogyakarta. Oke, ini Pak, udah gak kerasa nih waktu udah jam 3 juga. Jadi mungkin terima kasih banyak ya atas atensi dan pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dan dari banyak pertanyaan yang masuk itu secara garis besar, konsep LDR equipment ini bisa untuk diterapkan dan bisa membantu para praktisi reliability ya Pak ya? Iya. Ya, seperti itu. Dan bisa mengefektifkan pekerjaan tanpa harus datang ke site gitu. Iya, tanpa harus ada barrier, orang itu analis itu harus ada di site gitu, harus ada di tempat. Iya ya.
Oke, untuk itu semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya Sobat Tiara. Cukup sekian ngobar hari ini. Sampai bertemu di ngobar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.